I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas tentang implicit cursor. Oke, yang pertama kita akan baca dahulu tujuan pembelajaran. Pertama, membedakan antara implicit dan explicit cursor. Kemudian, menjelaskan kapan dan mengapa menggunakan explicit cursor dan menggunakan variabel PSQL record. Kemudian menulis kursor untuk proses looping. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kursor. Setiap statement pada Oracle yang dieksekusi oleh Oracle Server ini memiliki dua, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor ini dideklarasikan untuk semua DML dan statement select PSQL, sedangkan explicit cursor ini dideklarasikan dan dinamai oleh programmer itu sendiri. Di sini fungsi kursor implicit. Fungsi kursor implicit di sini adalah tujuannya hanya untuk menampilkan data. Data-data pada tabel ini nantinya dibungkus dalam ibaratkan suatu kotak, yaitu kotak tersebut adalah kursor. Nantinya kursor ini fungsinya yaitu menampilkan data-data pada tabel ini. Arul kursor secara implisit, yaitu kita akan deklarasikan dahulu, kita akan create nama pada area SQL, kemudian kita akan open kursor, kemudian kita akan fetch, yaitu fetch ini maksudnya kita akan menampilkan data melalui proses looping, yang nantinya data tersebut akan diletakkan di memori. Test for existing row, di sini kita akan lihat, kita akan kembali jika kita akan temukan data yang benar. Maksudnya pada saat looping persyaratan tersebut cocok, maka akan kembali ke fetch. Jika tidak ada yang dimaksud pada looping, kita akan terus dan kita akan close kursor. Di sini alur kursor kita akan jelaskan kembali. Yang pertama yaitu kita akan buka kursor. Di sini maksudnya kita akan buka kursor, kita awali kursor tersebut sebelum kita akan menampilkan data tersebut, yaitu terdapat kursor pointer untuk membaca satu persatu dari data. Kemudian di sini mengambil data dan masukkannya ke memori. Ini adalah fungsi fetch tadi yang telah saya jelaskan. Di sini terdapat looping. Jika looping itu memenuhi, maka data tersebut akan diangkat satu persatu dan akan ditampilkan. Namun jika tidak dipenuhi, maka kita akan tutup kursor. Kita akan keluar dari looping dan kita akan tutup kursor. Karena kursor telah habis, maka kita harus tutup kursor. Kita akan deklarasikan kursor. Di sini sintaknya adalah kursor, nama kursor, kemudian is, kemudian select statement. Klausa into di sini tidak dimasukkan dalam deklarasi. Jika urutan baris dibutuhkan, gunakan klausa order by dalam query tersebut. Di sini adalah contohnya, yaitu kita kursor, ketik kursor, kemudian nama kursornya yaitu emp kursor, is kita pilih, kita select kolom-kolom yaitu kolom employee ID, last name dari tabel employee. Begitu juga pada tabel departemen di mana lokasi ID-nya adalah 170. Kemudian kita begin. Di sini kita akan tulis statementnya. Ini merupakan deklarasi kursor. Membuka kursor atau open kursor. Sintaknya di sini yaitu kita open, kemudian nama kursornya. Buka kursor untuk mengeksekusi query dan identifikasinya. Jika query mengembalikan nilai bahwa baris itu tidak ada, maka tidak akan terjadi error, hanya akan tertulis yaitu no row saja. Gunakan atribut kursor untuk menguji hasil setelah perulangan.
Atribut kursor akan saya jelaskan setelah ini. Fetching data pada kursor. Sintaknya, kita fetch, kemudian nama kursornya, kemudian into, nama variabel, atau record name-nya. Mengembalikan nilai baris yang telah ditulis ke dalam variabel itu adalah fungsi fetching. Kemudian masukkan nomor yang sama pada variabel, kemudian masing-masing variabel yang cocok dibuka ke letak kolom. Maksudnya, masing-masing variabel yang cocok dalam perulangan for itu terdapat persyaratan. Jika true, maka akan looping hingga looping itu bernilai false. Maksudnya diletakkan di dalam kolom ini, yaitu ditampilkan, yaitu diletakkan dalam memori yang telah saya jelaskan pada fetching tadi. Kemudian lihat apakah kursor memiliki isi pada barisnya. Ini maksudnya apakah kursor di sini masih kosong atau sudah tidak ada baris. Jika sudah tidak ada baris, maka kursor itu harus ditutup. Kita akan keluar dari looping terlebih dahulu, kemudian kita akan tutup kursor. Contohnya di sini, kita akan looping kursor, yaitu emp kursor into vimno dan viname. Kemudian kita akan exit. Di sini adalah when kondisi. Di sini adalah proses pengembalian data. Kemudian kita akan end loop. Setelah looping tersebut berakhir, kita akan end loop. Menutup kursor atau close kursor. Sintaknya yaitu close, kemudian nama kursornya. Tutup kursor setelah melengkapi semua proses di atas. Buka kembali kursor jika dibutuhkan. Jangan mencoba untuk melakukan fetch atau menampilkan data setelah kursor tersebut ditutup. Di sini, ini merupakan atribut kursor yang telah sempat disinggung di atas tadi, yaitu dari is open, kemudian not found, kemudian found, kemudian rokon. Penjelasannya yaitu di sini atribut %is open. Memperoleh data, kita bisa memperoleh data jika kursor tersebut telah dibuka. Untuk itu, gunakan atribut kursor %is open sebelum mengeksekusi data untuk menguji apakah kursor tersebut telah dibuka atau tidak. Contohnya di sini. If not, emp cursor is open, then open emp cursor. Di sini jika emp cursor tidak dibuka, maka kita open, then kita akan open emp cursor. Di sini kita akan controlling multiple fetches. Proses beberapa baris dari kursor eksplisit yang menggunakan perulangan. Menampilkan baris dengan masing-masing iterasi. Menggunakan atribut kursor eksplisit untuk mengetahui sukses pada masing-masing data. Marilah kita lihat selanjutnya di sini atribut %not found dan atribut %rokon. Rokon di sini gunakan untuk mengetahui jumlah baris. Kemudian not found digunakan untuk menentukan kapan berakhirnya looping. Di sini deklarasi kursor, kemudian kita open kursor, kemudian di sini kita lakukan looping. Kita fetch emp kursor into vimno viname. Kemudian kita akan exit jika emp kursor %rokon lebih dari 10. Jika kursor tersebut ini, baris kursor ini telah lebih dari 10, atau emp kursor ini tidak ditemukan, maka di situ proses looping akan berakhir dan nantinya akan ditampilkan, yaitu ini untuk mengconvert dari number menjadi to char. Nantinya akan digabung dengan tanda petik 2 tersebut, yaitu digabung dengan viname. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka looping akan berakhir dan kursor akan ditutup. Kursor dan record. Di sini contohnya adalah kita deklarasikan kursor, kemudian kita ambil record ini, yaitu dari kursor yang telah kita buat tadi. Kita ambil informasi kursor yang telah kita buat. Kemudian kita akan buka kursor. Kemudian kita
akan lakukan looping dengan menampilkan data-data EMP cursor ke EMP record. Kursor untuk proses loop. Di sini sintaknya adalah for, kemudian nama record, kemudian in, name kursor, kemudian looping, statement 1, statement 2, kemudian untuk yang terakhir end loop. Kursor untuk looping adalah alternatif untuk proses kursor implisit. Membuka, menampilkan, keluar, dan menutup secara implisit. Record dideklarasikan secara implisit. Untuk memperjelasnya, marilah kita lihat contohnya, yaitu tampilkan nama pegawai yang bekerja pada departemen sales. Di sini kita telah mendeklarasikan kursor. Kemudian di sini for EMP record in EMP kursor. Di sini secara implisit open dan fetch ini telah dijalankan. Ini merupakan kondisi jika EMP record departemen ID, ini seperti data struct EMP record, karena mengacu pada EMP kursor yaitu in EMP kursor, maka departemen ID-nya 80. Kemudian kita lakukan persyaratannya, kemudian kita end loop. Di sini juga terjadi secara implisit untuk terjadinya close kursor. Untuk yang selanjutnya adalah di sini kita kursor untuk proses looping dengan menggunakan subquery, sehingga kita tidak perlu mendeklarasikan terlebih dahulu kursor yang ada. Kita from EMP record in, ini merupakan kursor, yaitu kita select last name, departemen ID, from employee. Di sini juga terjadi secara implisit untuk membuka dan fetch pada kursor. Di sini kemudian end loop. Di sini juga terjadi secara implisit close kursor. When I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Ini merupakan latihan soal untuk materi explicit kursor. Yang pertama, jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji atau salary dari pegawai. Create table top docs salary number dengan value yaitu 8 dan 2 angka di belakang koma. Jawaban nomor 1 kita bikin execute immediate, kemudian kita jalankan perintah create table yaitu top docs yaitu salary dengan tipe data number value-nya 8. Kemudian kita end, kemudian kita execute, maka terdapat tulisan procedure successful complete. Soal yang kedua yaitu buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya sama dengan 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilainya pada blok PLSQL, blok melalui variabel substitusi SQL+. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan seperti saja. Simpan nilai gaji dalam tabel docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misalnya N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employee. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Untuk yang nomor 2, marilah kita lihat jawabannya adalah di sini kita akan define N sama dengan 5. Kemudian kita deklarasikan result, di mana kita ambil dari tabel employee yaitu kolom salary, kemudian jumlah kita ambil dari depan N ini, kemudian kita buat kursor. Karena tujuan kita adalah membuat explicit kursor, yaitu kursor yang kita buat atau dibuat oleh user. Kemudian kita akan select listing, kemudian maksimum salary dari tabel employee. Di sini kemudian kita tulis statement begin. Dalam begin ini kita jangan lupa untuk membuka kursor. Kemudian kita akan lakukan looping. Di sini kita fetch EMP, kemudian kita berikan ke result. Kita akan keluar jika barisnya itu lebih dari 5 atau kursor ini tidak ditemukan.
Kemudian kita akan masukkan data ke tabel top docs, yaitu insert into top docs, kemudian salary dengan value yaitu sesal maksimum salary tadi yang kita buat. Kemudian kita end loop. Jangan lupa kita tutup kursor, karena tanpa menutup kursor kita tidak akan bisa membuat atau membuka kursor lagi. Kemudian kita execute. Percobaan ini berhasil, yaitu prosedur successful completed. Setelah kita lihat pada tabel top docs, maka akan keluar seperti berikut ini. Berikut ini adalah nilai maksimum salary dalam top docs, jadi dari 5. Soal yang ketiga, buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, yaitu last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124. Tampilkan pesan last name, gaji perlu dinaikkan. Jika tidak tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu dinaikkan. Keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode spesial setiap kali menjalankan program. Nomor 3 yaitu di sini kita set server output on karena kita akan menampilkan. Kemudian kita define yaitu no ID, kemudian deklarasikan sesal, manager, dan name. Kemudian kita begin, di mana manager ini nantinya berupa inputan. Jika gaji lebih kecil 5.000 dan manager adalah 101 atau manager ID sama dengan 124, maka akan tampilkan nama dan gaji tidak perlu dinaikkan. Jika tidak, maka tampilkan nama dan gaji perlu dinaikkan. Maaf, gaji tidak perlu dinaikkan. Kemudian kita execute. Kemudian kita masukkan nomor yaitu 101. Kemudian kita continue. Maka di sini project successful.